Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Juniati Inayah, Prodi Pendidikan Sosiologi semester 4 kelas D. Di sini saya ingin membuat video untuk bertujuan menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Postmodern. Di video ini saya ingin membahas tentang kajian pemikiran berbagai tokoh postmodern. Langsung saja kita ke materinya. Berbicara soal postmodern, istilah postmodern sendiri dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu postmodernitas, postmodernisme, dan teori sosial postmodern. Jadi ketika kita berbincang postmodern, bisa kita pilih apakah itu postmodernitas, apakah itu postmodernisme, atau teori sosial postmodern. Sebelum kita membahas istilah postmodern, di sini kita akan terlebih dahulu menerjemah pengertian postmodern. Postmodern terdiri dari 2 kata, yaitu post yang artinya sesudah atau setelah, sementara istilah modern artinya absolut atau sekarang. Istilah modern ini awalnya berasal dari bahasa Latin modem, yang artinya sesuai zaman atau kekinian, atau saat ini jadi istilah modern, atau saat ini jadi istilah postmodern. Istilah postmodern ketika disatukan post dan modern bisa berarti sesudah sekarang atau melampaui sekarang. Tetapi uniknya, istilah postmodern untuk pertama kalinya bukan muncul di Eropa atau Amerika Serikat, tempat nyandung pemikiran postmodern itu sendiri, melainkan istilah postmodern untuk pertama kalinya muncul di Amerika Latin pada tahun 1890 dalam acara pertemuan para sastrawan di sana, dan satu sastrawan yang menonjol dalam pertemuan itu adalah Miguel Unamuno, asal Spanyol. Kemudian, apa yang dimaksud dengan postmodernitas? Postmodernitas itu menunjuk pada periodisasi waktu antara era modern dengan era postmodern, yang artinya seolah ada periodisasi yang jelas antara era modern menuju postmodern, atau kalau mau lebih jauh lagi, periodisasi antara era tradisional kemudian modern lalu postmodern. Jadi intinya istilah postmodernisasi itu menunjuk pada waktu periodisasi. Pertanyaannya adalah, sejak kapan era postmodern muncul? Ada 2 tokoh yang berupaya menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah Song Baudrillard. Song Baudrillard mengatakan bahwa terapis modern muncul setelah Perang Kedua, dan dia sendiri mendefinisikan era postmodern sebagai era di mana aktivitas konsumsi lebih pasif dibandingkan produksi. Nah, pasca Perang Dunia Kedua dan pasca depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa tahun 30-an, kemudian Perang Dunia II
selesai tahun 45 negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa mulai menerapkan konsep welfare state atau negara kesejahteraan secara mapan. Nah, ternyata konsep welfare state ini hanya muncul banyak kelas menengah baru yang terintegrasi dengan budaya konsumsi. Jadi, akibat konsep negara kesejahteraan yang dicetuskan atau dimodifikasi oleh John Maynard Keynes, akhirnya banyak masyarakat yang bisa menabung, mengisikan banyak uangnya. Tetapi uang yang banyak itu kemudian banyak digunakan untuk konsumsi. Nah, dari sini juga muncul ekonomi yang punya kajian yang cukup genit, yaitu Tausan Table mengatakan bahwa kelas menengah itu adalah laser class atau kelas penikmatnya, dan ini muncul pasif di Amerika Eropa pasca Perang Dunia II, dan menurut Song Baudrillard ini menandai hadirnya era postmodern, yaitu era di mana aktivitas konsumsi lebih masif ketimbang produktif. Nah, bagi Giddens, era postmodern terjadi pada akhir tahun 70-an ketika raksasa IBM untuk pertama kalinya memperkenalkan internet pada publik. Tetapi awalnya internet ini adalah hasil riset dari militer, dan di pertengahan tahun 70-an sudah mulai betul digunakan masyarakat di sana, tetapi masih sangat terbatas. Baru untuk perkantoran masyarakat mulai betul digunakan masyarakat di sana, tetapi masih sangat terbatas. Baru untuk perkantoran dan lain sebagainya. Baru akhir 70-an internet mulai digunakan publik secara luas. Nah, ini adalah dua tokoh yang berupaya menjelaskan kapan era postmodern itu muncul atau postmodernitas. Baudrillard mengatakan muncul pasca Perang Dunia Kedua. Antonio mengatakan itu muncul ketika internet mulai digunakan, dan kemudian dua tokoh ini juga berupaya mendefinisikan apa itu era postmodern. Baudrillard mengatakan era postmodern itu muncul pasca Perang Dunia Kedua. Antonio Giddens mengatakan itu muncul ketika internet mulai digunakan, dan kemudian dua tokoh ini juga berupaya mendefinisikan apa itu era postmodern. Baudrillard mengatakan era postmodern adalah era ketika aktivitas konsumsi lebih masif daripada produk. Sementara Giddens mengatakan postmodern adalah era ketika produksi informasi lebih masif daripada manufaktur atau benda. Berikutnya, istilah modernisme. Istilah modernisme menunjuk pada produk-produk budaya yang hadir di era postmodern. Jadi, kalau postmodernitas berbicara periodisasi waktu, postmodernisme berbicara produk budaya. Berbeda halnya dengan modernitas. Postmodernisme dinilai baru muncul ketika arsitek Charles Young pada tahun 75 menulis buku The Language of Postmodern Arsitektur, sekaligus menerapkan karya arsitek yang berbeda dari arsitek sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan teori sosial humaniora? Teori sosial humaniora postmodern ini muncul sebagai kritik atas teori sosial atau humaniora, atau baik dalam sosiologi, antropologi, psikologi, atau terutama filsafat yang sifatnya modern. Jadi teori postmodern itu ingin mengkritik teori-teori modern. Teori modern itu selalu punya karakter sosial, selalu mempunyai karakter rasional, universal, dan rahistoris. Kemudian rasional artinya segala yang dikaji
segala yang dikaji itu harus memenuhi segala prinsip empirisme, kemudian juga harus diukur, harus bisa diikuti secara bersama atau objektif, kemudian universal itu seolah sebuah pemikiran atau teori perilaku dimanapun, dan historis itu seolah sebuah pemikiran atau teori akan terus berlaku atau relevan hingga akhir zaman. Baik, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang baik, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.